Selamat datang di Silelap, di mana kamu akan mendengarkan sebuah kisah yang akan menemanimu menuju alam mimpi. Cerita kali ini berkisah tentang dua orang utusan kerajaan yang mempunyai keahlian yang berbeda. Satu orang ini adalah ahli pemanah yang bernama Ujang, dan yang satunya lagi Danu, sang pendekar pedang yang tangkas. Mereka dikirim ke desa Parangganti untuk menagih pajak yang tertunggak selama 3 tahun. Sesampainya mereka di sana, mereka justru kaget karena disambut oleh kemakmuran yang mencurigakan dan keramahan yang berlebihan dari kepala daerah yang bernama Liman. Meski emas pajak diserahkan tanpa perlawanan, Ujang dan Danu terjebak dalam desa tersebut setelah kuda mereka mendadak lemas secara misterius. Di balik jamuan makan malam yang mewah, mereka berdua, Danu dan Ujang, menyadari bahwa Liman menyimpan rahasia gelap tentang bagaimana ia memperoleh kekayaannya. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja dengarkan. Di tengah lapangan siang itu, 5 ekor kuda gelisah ditarik oleh para penjaga. Di atas kepala masing-masing kuda, sebuah apel merah ranum telah direkatkan dengan getah nangka yang kuat. Danu menarik napas panjang, merentangkan busur kayunya hingga melengkung maksimal. Sebagai seorang prajurit, ia memiliki tubuh yang tegap. Namun, jematerinya terlalu merasa asing jika harus memegang tali busur. Ingat Danu, fokus pada sasarannya, bukan pada goyangan pinggul kudanya. Ledek Ujang yang berdiri santai di sampingnya. Diamlah Ujang, kau membuat konsentrasiku buyar, gerutu Danu. Begitu aba-aba diberikan, kelima kuda itu dilepaskan. Mereka berlari kencang, berpacu tak terkendali ke segala arah karena terkejut oleh teriakan para penjaga. Danu melepaskan anak panahnya yang pertama. Wush! Anak panah itu hanya menancap di tanah, tertinggal jauh di belakang ekor kuda. Ia hanya mencoba sekali, tapi gagal. Lalu dia mencoba untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, sampai kelima, semuanya nihil. Tak ada satupun apel yang tergores. Ujang tertawa dengan renyah. Tawa yang selalu berhasil membuat telinga Danu memerah. Sini, biar ahlinya bicara. Ujang mengambil posisi. Matanya menyipit tajam seperti mata elang yang sedang mengunci mangsa. Tanpa banyak bicara, ia menarik anak panah. Dalam gerakan yang seolah-olah mengalir seperti air, dia membidik dan melepaskan satu persatu anak panah tersebut. Tak, 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 tak. Suara apel yang pecah terdengar beruntun. Meski kuda-kuda itu melompat dan berbelok tajam, 5 anak panah Ujang bersarang tepat di masing-masing apel. Ujang menurunkan busurnya dengan gaya yang sengaja dibuat sombong. Kau lihat itu. Itulah bedanya bakatku dan kemampuanmu. Ejek Ujang sambil menepuk bahu sahabatnya itu. Danu yang kesal lalu berkata, panah hanyalah senjata untuk pengecut yang takut menatap mata musuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, Danu menarik pedang yang ada di pinggangnya. Ia melesat menuju tiang bambu hijau yang tertanam kuat di pinggir lapangan. Dengan satu teriakan pendek, ia menebas bambu itu secara diagonal. Namun, bambu itu tetap berdiri tegak, tak bergeming. Ujang terbahak semakin keras sampai harus memegangi perutnya. Luar biasa Danu, kau telah berhasil memotong angin. Bambu itu bahkan tak menyadari kalau kau sedang menyerangnya. Danu hanya menyarungkan kembali pedangnya dengan tenang. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya.
Tepat saat itu, semilir angin yang berhembus melewati lapangan tiba-tiba membuat bambu itu merosot perlahan dan jatuh ke tanah. Potongannya begitu rata, licin, dan sempurna, menunjukkan betapa mengerikannya kecepatan tebasan Danu tadi. Tawa Ujang pun terhenti. Ia mendekat dan mengusap permukaan bambu yang terpotong itu. Baiklah, aku akui, itu cukup mengerikan. Candaan mereka terputus saat seorang penunggang kuda berseragam resmi kerajaan memacu kudanya mendekat. Ia turun dengan tergesa dan menyerahkan sebuah gulungan surat berlambang singa emas. Perintah langsung dari bendahara kerajaan, ucap utusan itu. Kalian berdua diutus ke desa Paranggati. Desa itu tidak menyetor pajak selama 3 tahun berturut-turut. Cari tahu apa masalahnya dan bawa kembali hak raja. Ujang menerima gulungan itu, lalu menoleh ke arah Danu yang sedang membersihkan noda debu di bilah pedangnya. 3 tahun menunggak. Sepertinya kita dikirim sebagai penagih, tapi aku merasa ada yang aneh. Apakah ada perampok di sana? Danu lalu menyambung sambil menyarungkan pedangnya. Atau bencana sedang terjadi di sana sehingga mereka tidak mampu membayar. Besoknya mereka berangkat saat fajar. Perjalanan menuju Paranggati membawa mereka melintasi hutan pinus yang sunyi dan jalan setapak yang jarang dilalui kereta kuda kerajaan. Sepanjang jalan, obrolan mereka perlahan memudar, digantikan oleh spekulasi yang mengganggu pikiran. Ujang berkali-kali memeriksa persediaan anak panahnya, membayangkan akan bertemu dengan gerombolan perampok yang mungkin telah menguasai desa itu, atau sekumpulan petani terus kering yang akan menangis di bawah kakinya karena tak punya sebutir beras pun karena bencana. Kalau desa itu benar-benar menderita karena paceklik atau penjarahan, ucap Ujang memecah keheningan, aku tak tahu bagaimana cara meminta emas dari tangan yang kelaparan. Kita jalankan tugas dulu, Jang. Sisanya urusan hati nuranimu, jawab Danu datar. Namun, bayangan tentang desa yang hancur itu perlahan terkikis saat mereka mulai menuruni lembah menuju Paranggati. Aroma pertama yang menyapa mereka bukan bau tanah kering, melainkan harum padi yang baru dipanen dan aroma masakan gurih yang tertiup angin siang. Langkah kuda mereka melambat saat memasuki gerbang desa. Ujang dan Danu saling berpandangan. Alis mereka bertautan karena heran. Di depan mereka, Paranggati membentang dengan urat nadi kehidupan yang sangat sehat. Sawah-sawah teririgasi dengan sempurna, saluran airnya jernih dan mengalir deras. Di pasar, para pedagang berteriak menjajakan kain sutra dan rempah-rempah, sementara lumbung-lumbung terlihat penuh hingga meluap. Tak ada wajah cekung karena lapar, tak ada tangisan yang meminta belas kasihan. Yang ada hanyalah sebuah desa yang tampak jauh lebih makmur daripada pemukiman di sekitar ibu kota. 3 tahun tanpa pajak, dan mereka hidup seperti bangsawan. Ini tidak masuk akal. Jika mereka punya rencana dan mempunyai sesuatu, semua ini terlihat sangat ganjil. Untuk apa mereka mencari masalah dengan raja? Bisik Ujang. Akhirnya, mereka berdua, Ujang dan Danu, sampai di tempat kepala daerah. Sebuah rumah besar di ujung desa itu berdiri megah dengan pilar-pilar kayu jati yang kokoh. Liman, sang kepala daerah, menyambut mereka di beranda dengan tawa yang menggelegar. Pria itu bertubuh
Tambun mengenakan paikan sutra yang tampak terlalu mewah untuk seorang pejabat daerah. "Ah, utusan kerajaan, maafkan keterlambatan kami selama 3 tahun ini," ujar Liman sambil mempersilahkan mereka duduk. Tanpa perlu perdebatan panjang, ia meletakkan sebuah kantong kulit yang berat di atas meja. Suara koin emas beradu di dalamnya terdengar begitu nyaring. Ujang membuka kantong itu, menghitungnya dengan teliti. "Semuanya pas, tidak ada kurang satu keping pun," gumam Ujang heran. Ia menatap Liman tajam. "Lalu apa alasanmu menahan emas sebanyak ini selama 3 tahun? Raja tidak suka menunggu." Liman tersenyum lebar. Jemarinya yang berhias cincin batu akik mengusap janggutnya yang rapi. "Teman-teman bisa melihat sendiri di luar sana, bukan? Uang itu habis saya putar untuk membangun bendungan, memperbaiki pasar, dan membantu modal tani. Desa Paranggati yang makmur adalah hasilnya. Saya hanya ingin memastikan rakyat saya kenyang sebelum mengirim upeti ke ibu kota." Jawaban itu terdengar sangat mulia, namun ada sesuatu yang terasa terlalu sempurna di telinga Ujang. Mereka berdua, Ujang dan Danu, memutuskan untuk segera pamit agar bisa sampai ke perbatasan sebelum gelap. Namun, saat mereka berjalan menuju tempat penambatan kuda, keanehan terjadi. Kuda-kuda mereka yang tadinya gagah kini tertunduk lesu. Nafas hewan-hewan itu pendek dan tidak beraturan. Saat Ujang mencoba menaiki pelananya, kuda itu meringkik lemah dan kakinya gemetar, seolah beban tubuh Ujang seberat bongkahan batu. "Ada masalah dengan tunggangan Anda, tuan-tuan?" Seorang wanita muda dengan pakaian sederhana mendekat. Aroma rempah kering tercium dari baunya. "Nama saya Uma. Saya yang merawat kuda-kuda milik Tuan Liman." Danu mengerutkan kening. "Tadi kuda ini baik-baik saja saat kami datang. Kenapa sekarang seperti ini?" Uma mendekat, memeriksa mata dan denyut nadi kuda itu dengan ekspresi prihatin. Kelihatannya mereka terkena hawa lembab-lembah ini. Kuda dari luar desa seringkali ambruk jika tidak terbiasa. Mereka tidak akan kuat menanjak bukit jika Tuan memaksa. Mereka bisa mati di tengah jalan." "Lalu apa solusinya?" tanya Danu tidak sabar. "Biarkan saya merawat dengan jamu khusus malam saja," tawar Uma. "Saya akan mengembalikan kekuatannya." Terpaksa, Ujang dan Danu kembali menemui Liman yang kaget. "Oh, sayang sekali tuan-tuan. Saya ingin sekali membantu, tapi kuda-kuda cadangan saya sedang dibawa ke desa sebelah untuk mengangkut hasil panen. Menginaplah semalam lagi. Besok pagi Uma pasti sudah menyembuhkan kuda kalian." Karena hari masih sore, Ujang dan Danu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga. Langkah mereka terhenti di sebuah bengkel tua di pinggir desa yang mengeluarkan suara denting besi yang berirama. Di sana, seorang pria berotot dengan wajah yang penuh bekas luka bakar tengah menempa bilah logam. "Saya Gito," ucapnya singkat saat melihat dua orang asing masuk. Ujang terpaku melihat deretan senjata yang dipajang. Matanya tertuju pada sebuah busur panah yang terbuat dari kayu hitam legam yang dipadukan dengan tanduk kerbau. Bahannya sangat langka. Keseimbangannya sempurna, gumam Ujang takjub. Sementara itu, Danu menarik sebuah pedang pendek berwarna hitam kusam dari rak. Saat ia menyentuh ujungnya dengan jari, kulitnya langsung teriris meski hanya dengan tekanan minimal. "Sangat tajam, dan beratnya pas di tangan," puji Danu. Gito berhenti memukul besi. Ia menatap pakaian seragam mereka.
Apa urusan prajurit kerajaan di tempat terpencil seperti ini? Menagih hutang pajak pada Liman, jawab Ujang santai sambil mengagumi busur tadi. Seketika, gerakan Gito membeku. Ia menatap pintu bengkel sejenak, memastikan tidak ada orang lain di sana, lalu mendekat ke arah Ujang dan Danu. Suaranya berubah menjadi bisikan yang patrau. Jika kalian sudah menerima uang atau emas itu, segeralah lari lewat hutan. Jangan tunggu sampai pagi, ucap Gito dengan nada mendesak. Danu mengernyit. Apa maksudmu? Hati-hati dengan keramah tamahan di sini, lanjut Gito. Matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Liman bukan orang yang suka melepaskan emas yang sudah masuk ke kantongnya. Saat Ujang hendak bertanya lebih jauh, Gito langsung berbalik memunggungi mereka dan kembali memukul besi dengan keras. Tanda bahwa ia tidak akan berbicara sepatah kata pun lagi. Saat malam, aula utama rumah Liman diterangi oleh belasan obor yang menari-nari, menciptakan bayangan panjang di dinding. Aroma rempah yang tajam yang menggugah selera memenuhi ruangan saat Amita, sang juru masak, memasukkan makanan-makanan yang dia masak dalam sebuah nampan besar. Ia meletakkan daging panggang yang berminyak dan harum di depan Danu dan Ujang. Silahkan, tuan-tuan, ini masakan terbaik di Paranggati. Rempahnya hanya tumbuh di hutan kami, ucap Amita dengan suara lembut. Namun, matanya terus tertunduk, menghindari kontak mata dengan Danu dan Ujang. Danu, yang perutnya sudah keroncongan sejak sore, tidak menunggu lama. Ia memotong daging itu dan memakannya dengan lahap. Luar biasa Ujang, kau harus coba ini. Rempahnya benar-benar meresap. Ujang hanya tersenyum tipis. Peringatan Gito di bengkel senjata tadi terus berdenging di telinganya. Ditambah lagi, ia menyadari Uma tidak terlihat dimanapun sejak sore tadi. Dengan tenang, Ujang hanya mengambil buah melon dan jeruk yang masih utuh kulitnya. Perutku sedang kurang nyaman, Danu. Buah saja sudah cukup bagiku, kilah Ujang. Ujang merasa ada keanehan di desa ini tapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh udara segar sebentar, pamit Ujang sambil berdiri. Danu mengangguk sambil terus makan. Ujang melangkah keluar, namun tujuannya bukan mencari udara segar. Ia menyelinap di balik bayangan bangunan hitam menuju kandang kuda. Ia harus memastikan kondisi tunggangan mereka. Namun, saat mendekati dinding kayu bagian belakang rumah, suara bisikan berat menghentikan langkahnya. Bagaimana dengan yang satunya? Itu suara Liman, terdengar dingin, jauh dari keramahan yang ia tunjukkan tadi. Dia hanya makan buah tuan, tapi kawannya sudah hampir habis sepiring, jawab seorang penjaga. Tidak masalah. Siapkan upacara di depan gua. Beritahu warga untuk mulai menabuh genderang saat bulan tepat di atas kepala. Siapkan sesembahan. Sang penjaga sudah lapar. Krak. Ujang tersentak. Kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering di bawah tumpukan jerami. Suasana seketika hening. Siapa itu? Teriak penjaga dari dalam. Dalam hitungan detik, pintu belakang terbuka. Ujang terkepung oleh 5 orang penjaga bersenjata tombak. Ia meraba pinggangnya. Kosong. Pedang dan busurnya tertinggal di ruang perjamuan. Tanpa senjata, Ujang menggunakan ketangkasannya, menghindari tusukan tombak dan membalas dengan pukulan telak ke rahang salah satu penjaga. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Tangkap dia hidup-hidup,
sang penjaga tidak akan membiarkan dia kabur, teriak salah satu anak buah Liman. Ujang berbalik dan memacu kakinya sekuat tenaga menuju hutan gelap yang mengelilingi desa. Ia mendengar langkah kaki yang berderap di belakangnya, disertai teriakan-teriakan. Anak buah Liman mengejar dengan penuh amarah. Ujang terus berlari menembus semak-semak yang menggores wajahnya, dan kegelapan total membuatnya sulit menentukan arah. Tiba-tiba, tanah di kakinya terasa hilang. Ia baru menyadari bahwa di balik semak-semak rimbun itu adalah tepian tebing yang curam. Ujang tidak sempat mengerem. Tubuhnya melayang, jatuh bebas menghantam air sungai yang dingin di dasar jurang. Arus sungai yang deras segera menyeret tubuhnya, hilang ditelan pekatnya malam. Sementara itu, di dalam aula, mulut Danu perlahan berhenti mengunyah. Kepalanya terasa seberat batu dan pemandangan di depannya mulai berputar. Ujang, kenapa lampunya jadi banyak? Gumam Danu tidak jelas. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Kesadarannya merosot cepat. Hal terakhir yang ia lihat sebelum dunia menjadi gelap adalah wajah Liman yang berdiri di depannya sambil tersenyum licik, dan Amita yang berdiri di pojok ruangan sambil memeluk nampan kosong dengan tubuh gemetar. Suara tabuhan genderang yang ritmis dan berat berdenyut di kepala Danu. Senada dengan rasa sakit yang menusuk di pelipisnya, perlahan ia membuka mata. Pandangannya masih kabur, namun ia bisa merasakan kasar dan dinginnya tali tambang yang melilit tubuhnya ke sebuah tiang kayu besar. Ia tak lagi berada di ruang perjamuan. Di hadapannya, sebuah mulut gua yang gelap menganga lebar seperti tenggorokan raksasa. Liman melangkah maju dari barisan warga. Wajah ramahnya telah berganti menjadi raut penuh pemujaan yang gila. Ia membawa sebuah baskom perunggu berisi air bunga berwarna merah darah. Dengan gerakan perlahan, ia menyiramkan air itu ke tubuh Danu yang tak berdaya. "Jangan takut, utusan kerajaan," bisik Liman dingin. "Kematianmu akan menjamin kemakmuran Baranggati untuk 3 tahun ke depan." Upacara dimulai. Sekitar 50 orang anak buah Liman yang memegang obor mulai menabuh alat musik dengan tempo yang semakin cepat. Suara "sss" yang dalam dan bergetar mulai terdengar dari dalam kegelapan gua. Udara sekitar berubah menjadi amis. Sesosok makhluk mengerikan merayap keluar. Seekor ular raksasa dengan sisik berwarna hitam kehijauan yang mengkilap tertimpa oleh cahaya obor. Ukurannya sebesar pohon kelapa dengan kepala yang lebih besar dari tubuh manusia. Api obor bergoyang hebat saat ular itu mengangkat lehernya dengan tinggi, mengeluarkan desis yang menggetarkan dada. Danu berusaha memberontak, namun obat bius dari masakan Amita masih menyiksakan lemas di otot-ototnya. Ular itu mendekat. Hawa panas keluar dari lubang hidungnya. Saat makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, melihatkan taring yang meneteskan air liur beracun untuk menelan Danu bulat-bulat, sebuah suara melesat membelah angin. Syuh, jrep. Satu anak panah menancap telak di mata kanan ular itu. Makhluk itu meliuk kesakitan, mengeluarkan suara raungan aneh. Belum sempat Liman menyadari apa yang terjadi, anak panah kedua kembali melesat, membutakan mata kiri sang ular. Siapa? Siapa yang berani mengganggu ular suci ini?" teriak Liman penuh amarah sambil menghunuskan kerisnya. Ular yang buta itu mengelepar liar, membuka mulutnya lebar-lebar karena rasa sakit yang luar biasa. Di saat itulah,
Anak panah ketiga meluncur dengan kecepatan yang lebih dahsyat, masuk ke dalam kerongkongan ular itu dan menancap di saraf pusatnya. Makhluk raksasa itu ambruk, menghantam tanah dengan dentuman keras yang menggetarkan bumi. Senyap. Sang penjaga gua telah mati. Danu bernapas tersengal. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis meski wajahnya pucat. Di balik bayangan pepohonan di sisi gua, sesosok pria melangkah keluar perlahan. Pakaiannya basah kuyup dan penuh lumpur. Namun, tangannya memegang busur panah hitam milik Hito dengan sangat kokoh. "Kau lama sekali, Ujang," gumam Danu Parau. Ujang berdiri dengan tatapan tajam yang mematikan. Anak panah berikutnya sudah terpasang di busur, membidik tepat ke arah Liman. "Sungai itu dingin, Danu. Aku butuh waktu untuk memanjat kembali." Beberapa saat sebelumnya, saat Ujang jatuh, dunia terasa berputar saat Ujang menghantam permukaan air yang sedingin es. Arus sungai menyeretnya, kemudian membenturkan tubuhnya ke bebatuan tajam hingga ia nyaris kehilangan kesadaran. Dengan sisa tenaga terakhir, jarinya mencengkram akar pohon yang menjulur di tepi tebing. Ia merangkak naik, terengah-engah dengan patru-patru yang terasa terbakar. Saat ia terbaring lemas di atas tanah berlumpur, sebuah bayangan muncul. Ujang segera waspada. Tangannya meraba tanah mencari batu. Itu Uma. Gadis itu terkejut melihat Ujang masih hidup, lalu berbalik dan berlari kencang. "Aduh, dia akan melapor," kata Ujang dalam hati. Ia berusaha berdiri namun kakinya gemetar hebat. Namun, dugaannya salah. Beberapa menit kemudian, Uma kembali. Ia tidak datang bersama penjaga, melainkan bersama Amita dan Gito. Tanpa banyak bicara, Gito merangkul bahu Ujang yang kekat, membantunya berjalan menuju bengkel senjata rahasia di bawah tanah rumahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanya Ujang setelah Amita memberikan minuman hangat untuk memulihkan tenaga. "Kenapa kalian membiarkan Liman melakukan kegilaan ini?" Gito menghela nafas berat. Matanya menatap api tungku yang meredup. 3 tahun lalu, Liman kembali dari pengembaraan di hutan terlarang membawa seekor ular kecil. Kami pikir itu hanya peliharaan biasa, tapi ular itu tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Gito melanjutkan dengan suara gemetar. "Setahun kemudian, Liman memaksa kami melakukan upacara tumbal. Warga melawan, tapi Liman punya tentara bayaran yang kejam. Kami kalah, dan yang lebih mengerikan, setiap kali ular itu memakan manusia, ia memuntahkan bongkahan telur emas murni. Itulah asal emas yang diberikan Liman kepadamu. Itu adalah nyawa saudara-saudara kami." Amita terisak. "Kami ingin lari, tapi penjaga Liman ada di setiap sudut desa. Kami terjebak." "Danu akan menjadi tumbal berikutnya malam ini," potong Gito sambil berdiri. Ia mengambil busur hitam legam yang tadi dikagumi Ujang dan sebuah pedang hitam. "Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus pergi sekarang. Ular itu akan keluar saat rembulan tepat di atas gua." Ujang menerima senjata itu. Berat pedang hitam itu terasa pas, seolah memberikan kekuatan baru di lengannya. "Aku tidak akan membiarkan Danu mati untuk telur-telur busuk itu." Saat Gito membuka pintu rahasia bengkelnya, Ujang terpaku. Di halaman belakang yang gelap, puluhan warga desa telah berkumpul. Mereka tidak lagi menundukkan
kepalanya karena rasa takut. Ada yang memegang cangkul, sabit, hingga tombak buatan Gito yang disembunyikan selama bertahun-tahun. "Kami sudah muak hidup dalam ketakutan," ucap Uma dengan mata yang menyala keberanian. "Pimpin kami, Tuan Prajurit. Kami siap mengambil kembali desa ini." Dengan busur di pinggang dan pedang hitam di pinggang juga, Ujang mengangguk mantap. Pasukan rakyat itu bergerak dalam diam, menembus kegelapan hutan menuju gua tempat Danu sedang menanti ajalnya. Cerita kembali di masa sekarang. Ujang membidik, anak panahnya melesat menuju kerongkongan Liman. Namun, seorang penjaga bertubuh besar dengan tangkas melompat ke depan, menangkis anak panah itu dengan perisai besinya. Melihat posisinya terancam, Liman tidak menunjukkan keberanian sedikit pun. Ia berbalik dan menghilang ke dalam rimbunan semak-semak hutan. "Maju!" teriak Gito membakar semangat warga. Puluhan warga desa Paranggati merangsek maju dengan kemarahan yang telah bertahan selama 3 tahun. Denting logam bertemu sabit dan cangkul memecah keheningan malam di depan gua. Ujang berdiri dengan tenang, jemarinya bergerak cepat mengambil anak panah dari wadahnya, menjatuhkan satu persatu penjaga yang mencoba membantai rakyat. Di tengah kekacauan itu, Gito merayap menuju tiang tempat Danu diikat. Dengan sekali tebas, tali yang melilit Danu putus. Gito menyodorkan pedang hitam legam yang tadi diambil dari bengkelnya. "Gunakan ini, Tuan. Habisi mereka," seru Gito. Tepat saat itu, seorang penjaga Liman menerjang Gito dengan tombak. Danu, meski kepalanya masih sedikit berdenyut, bergerak dengan insting seorang pendekar. Ia mengayunkan pedang hitam itu dalam satu putaran rendah. Sak! Pedang itu membelah tombak kayu dan baju zirah lawan seperti memotong kertas. Penjaga itu tersungkur, tak percaya dengan ketajaman pedang hitam yang dipegang oleh Danu. "Terima kasih, Gito." Danu menyeringai, mulai mengamuk di tengah barisan musuh. Ujang yang sedang membidik orang-orang yang menghalangi para warga, tiba-tiba Ujang ini merasa bulu kuduknya meremang. Sebuah desisan pelan terdengar dari tanah yang ada di belakangnya. Ia mencoba berputar, namun sosok Liman muncul dari kegelapan seperti bayangan. "Kau menghancurkan tambang emas pribadiku, bocah," geram Liman. Liman menyerang dengan keris berluk 7 yang berkilau karena racun. Ujang mencoba mengelak dengan cepat, namun karena ruang geraknya sempit di antara pepohonan, ujung keris itu berhasil menyayat lengan kanan Ujang. "Ah!" Ujang menggeram kesakitan. Darah segar mengalir, membasahi jemarinya. Perihnya luar biasa, racun itu mulai bekerja membuat lengannya terasa kaku. Ujang mencoba menarik tarik busurnya, namun tangan kanannya gemetar hebat dan kehilangan tenaga. Busur panah yang menjadi andalannya kini terjatuh ke tanah. Ia kini tak berdaya menghadapi Liman yang sedang menyeringai puas, siap melayangkan tusukan mematikan berikutnya. Liman melompat dengan mata melotot rakus. Kerisnya mengarah tepat ke jantung Ujang yang sedang tertunduk lemas. Namun, sebelum mata bilah beracun itu menyentuh kulit Ujang, sebuah bayangan hitam melesat di antara mereka. Ting! Percikan api memercik dalam kegelapan saat pedang hitam Danu menangkis serangan Liman. Benturan itu begitu keras hingga tangan Liman bergetar. "Ujang, menyingkir dari sini," teriak Danu tanpa menoleh. "Danu, hati-hati, kerisnya beracun," seru Ujang sambil memegangi lengannya yang mulai mati rasa.
berusaha mundur ke balik batang pohon besar. Liman tertawa mengejek. Wajahnya tampak mengerikan di bawah cahaya bulan yang pucat. "Kalian berdua akan membusuk di hutan ini." Liman kembali menyerang. Pertarungan berlangsung sengit. Di tengah gelapnya malam, hanya terdengar suara denting logam dan kilatan cahaya setiap kali pedang dan keris itu beradu. Liman, meski bertubuh tambun, ternyata memiliki kelicikan. Saat Danu merangsek maju untuk memberikan tebasan mematikan, Liman tiba-tiba merunduk dan meraup segenggam tanah kering bercampur pasir, lalu melemparkannya tepat ke wajah Danu. "Ah!" Danu mengerang, matanya seketika perih dan tertutup rapat. Liman menyeringai puas. "Mati kau!" Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, bersiap menghujamkan racun ke leher Danu. Namun, Liman meremehkan kemampuan Danu sebagai pasukan kerajaan. Dalam kegelapan total di balik kelopak matanya yang terpejam, indera pendengaran Danu justru menajam. Ia bisa mendengarkan gesekan alas kaki Liman di atas daun kering, juga deru nafas yang membuderu. Danu menarik nafas dalam, memfokuskan seluruh sisa tenaganya pada telinga. Saat suara langkah kaki Liman terdengar menerjang maju, Danu tidak mundur. Ia justru memutar tubuhnya, mengayunkan pedang hitamnya dalam satu gerakan horizontal yang lebar dan kuat. Teknik yang sama yang ia gunakan untuk memotong bambu di lapangan latihan. Seret! Suara tebasan itu diikuti oleh bunyi debuman berderat. Danu perlahan membuka matanya yang masih merah dan berair di hadapannya. Liman terjerembab ke tanah dengan luka menganga di dadanya. Keris beracunnya terlepas, jatuh tak jauh dari tangan yang kini tak lagi bertenaga. Sang kepala daerah yang licik itu menatap langit malam untuk terakhir kalinya sebelum nafasnya berhenti. Melihat pemimpin mereka tewas, sisa-sisa penjaga Liman kehilangan nyali. Mereka melemparkan senjata dan menyerah di hadapan amukan warga desa yang dipimpin oleh Gito. Keesokan harinya, tidak ada lagi ketegangan yang tersembunyi di balik senyum warga. Sisa-sisa penjaga Liman yang semalam bergetar ketakutan, kini digiring masuk menuju penjara bawah tanah desa. Tangan mereka terikat kuat di bawah pengawasan ketat Gito dan para pemuda desa yang kini memegang kendali keamanan. Ujang duduk di beranda rumah besar dengan lengan kanan yang sudah dibalut rapi oleh Uma. Beruntung, racun pada keris Liman segera dibersihkan dengan ramuan penawar buatan Amita. Di sampingnya, Danu sedang mengelap sisa-sisa debu pada pedang hitamnya. Siapa sangka, tugas menagih pajak berubah jadi perburuan ular raksasa. Gumam Danu sambil menyatrungkan pedangnya. Uma, Anita, dan Gito datang menghampiri mereka. Wajah-wajah itu kini tampak bercahaya. Beban berat yang menekan pundak mereka selama 3 tahun telah hilang. Gito menyerahkan kembali busur dan pedang hitam itu kepada Danu dan Ujang sebagai tanda terima kasih. Namun mereka menolak dengan sopan. Simpanlah senjata ini, Gito. Desa ini butuh perlindungan dari orang-orang jahat, dan kamu sebagai orang yang jujur harus siap untuk membela desa ini jika ada orang-orang jahat yang kembali merampas kebebasan kalian. Sampai ada utusan baru untuk memimpin desa ini, tetaplah bertahan dan kami akan menemui sang raja menjelaskan semuanya yang ada di desa ini. Ucap Ujang mantap. Sesuai prosedur kerajaan, Ujang dan Danu segera memacu kuda mereka kembali ke ibu kota. Setibanya di sana, mereka menyerahkan sekantong emas hasil pungutan pajak beserta laporan lengkap mengenai kekejaman Liman. Mendengar laporan itu,
Raja segera mengirimkan seorang pejabat baru yang terkenal bijaksana dan adil untuk memimpin Patrangati. Ular raksasa yang telah mati itu dikubur dalam-dalam, dan gua yang dulunya mengerikan kini ditutup permanen agar tidak lagi menjadi tempat pemujaan sesat yang terulang. Beberapa bulan kemudian, kabar kembali terdengar di telinga mereka. Paranggati kini benar-benar makmur tanpa perlu tumbal. Warga bertani dengan tenang, pedagang berjalan jujur, dan pajak setoran tepat waktu tanpa perlu ditagih. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang lain. Nantikan juga episode cerita selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa dan semoga mimpi indah.